Halo, Waalaikum, Namaste, Namaskar. Welcome back to my YouTube channel Indonesian Indian Kitchen. Kali ini saya mau berbagi resep jangkrik ya. Sebelumnya saya membuat resep jalebi, tapi yang ini adalah jangkrik yang terbuat daripada kacang urat dal ataupun kacang ulundu yang tinggi dengan protein. Sebelumnya yang saya buat jalebi itu daripada tepung terigu atau tepung gandum, dan yang ini adalah jangkrik yang terbuat daripada kacang urat dal yang benar-benar cukup lembut hasilnya, dan daya penyerapan gulanya juga sempurna seperti yang dijual di kedai-kedai India, toko manisan. Dan untuk pembuatannya juga sangat senang sekali, walaupun lingkarannya ini tidak seperti yang dijual di kedai manisan, tapi rasanya cukup sempurna. Seperti apa dan bagaimana cara pembuatannya? Jom kita mulai. Di sini saya menggunakan 1 cawan beras kacang urat dal atau kacang ulundu. Ini direndam dan dicuci bersih. Direndam selama 30 menit ataupun 1 jam sampai dia mengembang kacangnya. Setelah mengembang, ini ditapis ya atau disaring. Setelah disaring, ini kita mau kisar, mau di blender sampai halus. 1 cawan beras tadi ukuran untuk urat dalnya. Setelah mengembang, ini diberikan setengah cawan air. Ini dikisar atau diblenderkan sampai kacang urat dalnya itu betul-betul menjadi halus. Dia teksturnya harus halus dan pekat seperti ini. Kalau sedikit cair lagi daripada ini pun tidak mengapa, tapi jangan terlalu cair sekali ya. Ini adalah tekstur yang sempurna untuk pembuatan jangkrik ini. Dipindahkan dulu ke sebuah tempat yang wadah yang agak besar ya. Ini kita mau mengaduknya sesuai dengan arah jam, jangan berlawanan arah jam ya. Nanti tekstur dari tepungnya ini bila digoreng boleh menjadi keras, jadi harus diaduk dengan arah jam saja selama 2 atau 3 menit. Setelah itu tambahkan tepung jagung dan garam dan juga pewarna. Untuk warnanya ini saya menggunakan warna orange atau jingga ya. Jadi untuk kepekatan warnanya itu boleh disesuaikan seberapa mau warnanya. Bila warnanya itu warna orange-nya itu kurang terang, jadi boleh ditambahkan pewarnanya lagi untuk supaya kelihatan lebih nampak warna orange-nya itu. Ini walaupun saya menggunakan warna yang cukup banyak, tapi karena ini cair warnanya, jadi waktu pengadonan pencampurannya tidak begitu terlihat warnanya, jadi makanya saya tambahkan lagi di sini untuk warnanya. Diaduk aja semuanya sampai tercampur ya, merata seperti ini. Ini siap untuk digoreng. Sebelumnya saya masukkan dulu ke plastik segitiga ya. Kalau resep asli yang dari India itu dia ada spesial untuk kain pembuatan jangkrik atau jalebinya ini. Jadi dia untuk pas pembentukannya itu sangat cantik dan sempurna. Tapi di sini saya menggunakan plastik segitiga aja seperti ini. Disesuaikan besar untuk mencetaknya dan dicetak seperti melingkar ya, karena saya belum terbiasa juga, jadi hasilnya pun tidak secantik yang dijual di toko manisan itu. Jangkrik dan jalebi kedua-duanya juga sama ya, manisan, tapi yang ini kaya dengan protein. Jalebi katanya dari India Utara, tapi saya tidak tahu pasti. Yang jelasnya dua-dua ini adalah berasal dari negara India. Untuk menggorengnya lebih bagus menggunakan pan yang datar ya, jadi senang untuk membentuk jangkriknya itu, dan berikan minyak yang cukup. Setelah panas sedang, boleh dibentuk perlahan-lahan. Untuk pertama-tama pun memang saya kurang mahir, tapi lama-kelamaan juga akan terbentuk sempurna. Lakukan aja seperti ini berlahan-lahan, digorengkan dengan minyak panas sedang. Jangan sejuk ataupun terlalu panas minyaknya ya. Cukup panasnya sedang, dan bentukkan kesemuaan adonan jangkrik ini dan digorengkan untuk kedua belah sisinya selama 2 menit sampai warnanya sedikit berubah atau bubbles atau buihnya ini sudah sedikit berkurang, boleh diangkat.
Jadi untuk tahap kematangannya ini juga dilihat ya, kalau mau lagi lebih crispy atau crunchy boleh dibiarkan sedikit lama lagi, tapi jangan terlalu lama nanti hangus atau hangit. Sini sudah mulai terlihat kurang untuk bubbles atau buihnya, itu boleh diangkat, ditapiskan minyaknya dulu seperti ini satu persatu. Ini sudah cukup sempurna seperti ini, dan bentukkan lagi sisa adonnya sampai selesai. Dan setelah ini saya mau masak gulanya. 1 cawan gula ini berikan setengah cawan air. Dimasak aja gulanya ini di api yang pelan sampai gulanya semua larut dan pekat atau mengental. Untuk mengetahui kepekatannya, nanti kita coba dites di jari tangan. Bila dia sudah berbenang, berarti itu sudah cukup dan boleh kecilkan api. Setelah cair seperti ini, kita mau tes dulu sudah cukup sempurna tidak untuk direndamkan di janggrinya nanti. Di sini terlihat belum lagi. Kita masak lagi sampai seperti ini, sudah berbenang dan mengental seperti ini. Cukup kecilkan api. Sebelumnya saya mau peraskan 1 slice lemon supaya tidak mengkristal dia atau tidak membeku gulanya nantinya. Cukup dikecilkan apinya, diaduk, dan setelah itu matikan api, biarkan panas uapnya hilang selama 10 menit. Setelah dia hangat, boleh masukkan janggrinya dan direndam selama 1 atau 2 menit sampai gulanya itu terlihat meresap di janggrinya ini, dan ini boleh diangkat. Bila gulanya itu suamnya sudah mulai hilang, boleh dipanaskan sebentar ya, sampai dia hangat saja, dan matikan api dan lakukan untuk merendam janggrinya ini sampai habis. Kalau air gulanya itu sudah tidak hangat atau tidak suam, maka penyerapan untuk ke janggrinya ini akan tidak menyerap. Dia di luaran saja gulanya, tapi tidak meresap sampai ke dalam. Jadi pastikan untuk gulanya itu tetap selalu hangat. Jadi bila sedikit sudah hilang hangatnya, boleh dipanaskan sekejap atau sebentar dan rendamkan untuk janggrinya seperti ini sampai habis. Ini sudah 1 menit saya angkat, sudah terlihat dia meresap. Seperti ini, lakukan sampai selesai. Ini dia, saya mau toppingkan dengan kacang almond ataupun kacang pistachio boleh saja ya. Sekarang saya mau cobain. Ini pastinya ya sedap ya. Kalau yang dijual itu terlihat sedikit minyaknya itu terasa, dan ada terkadang juga bau minyaknya. Kalau ini homemade, benar-benar fresh yang kita buat. Tuh, penyerapan gulanya juga sempurna sampai ke dalam, dan rasanya juga nyami sekali.